Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Andri Paslah, di channel YouTube-nya Andri Paslah. Jadi dari sekian materi yang saya dapatkan bocorannya dari teman-teman saya yang mengikuti tes SKB pada tanggal 1 dan 2 September kemarin, dapat saya simpulkan bahwa ada sekitar 12 item yang keluar dalam soal tes SKB pada tanggal 1 dan 2 September kemarin. Ke-12 item tersebut adalah yang pertama 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, yang kedua komposisi RPP, yang ketiga model dan metode pembelajaran, yang keempat karakteristik peserta didik, yang kelima tujuan pengayaan, yang keenam penyusunan promes atau program semester dan program tahunan atau prota, yang ketujuh pelaksanaan remedial, yang kedelapan langkah-langkah menyusun butir soal, yang kesembilan IT dan media pembelajaran, yang ke-10 teknik, strategi dan metode, yang ke-11 instrumen dan bentuk penilaian, yang ke-12 adalah penilaian acuan normal atau PAN dan penilaian acuan normal. Namun di sini saya tidak akan membahas soal-soalnya, tetapi yang akan saya bahas adalah materinya. Untuk saat ini yang akan saya bahas adalah materi 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, komposisi RPP, model dan metode pembelajaran, serta karakteristik peserta didik. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Undang-Undang Guru dan Dosen, yang dimaksud dengan kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi guru dapat dimaknai sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran. Sedangkan syarat untuk menjadi seorang guru yang profesional, guru tersebut wajib memiliki kualifikasi akademik, yang mana untuk seorang guru wajib memiliki sarjana minimal S1. Sedangkan yang kedua, seorang guru itu memiliki kompetensi. Yang ketiga, harus ada sertifikat pendidik, yang sekarang harus didapatkan lewat jalur PPG atau pendidikan profesi guru. Yang keempat, guru wajib memiliki sehat jasmani dan rohani. Yang kelima, kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ini syarat menjadi guru yang profesional ya. Selanjutnya, apa saja kompetensi guru? Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru itu ada 4. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, ada kompetensi sosial. Yang keempat, ada kompetensi profesional. Jadi, keempat kompetensi ini wajib dimiliki oleh seorang guru. Sekarang kita masuk ke kompetensi pedagogi. Apa itu kompetensi pedagogi? Kompetensi pedagogi merupakan kemampuan guru yang berkenaan dengan pemahaman terhadap peserta didik dan pengelolaan pembelajaran mulai dari merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengevaluasi. Jadi, dalam kompetensi pedagogi, seorang guru harus paham terhadap wawasan atau landasan kependidikan, paham terhadap peserta didik, tahu pengembangan kurikulum dan silabus, mengetahui perancangan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, memanfaatkan teknologi pembelajaran, mengevaluasi hasil belajar, pengembangan peserta didik untuk bisa mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, ada kompetensi kepribadian. Yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah merupakan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, yang menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Nah, jadi dalam kompetensi kepribadian ini, seorang guru wajib berakhlak mulia, arif dan bijaksana, berwibawa, mantap, stabil, dewasa, jujur, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri,
dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Yang ketiga, kompetensi sosial. Apa itu kompetensi sosial? Kompetensi sosial itu berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua siswa, dan masyarakat sekitar. Dalam kompetensi sosial, dapat disimpulkan bahwa seorang pendidik harus bersikap inklusif dan objektif, tidak bersikap diskriminatif, berkomunikasinya secara efektif, empatik dan santun, mudah beradaptasi dengan lingkungannya, berkomunikasi dengan komunitas seprofesinya. Itu kompetensi sosial. Dan terakhir ada kompetensi profesional. Yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi, pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi pembelajaran dan substansi keilmuan yang dimiliki oleh seorang pendidik. Kemampuan guru dalam pengetahuan ini harus secara luas dan mendalam sesuai standar isi program satuan, mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran yang diampunya. Seorang guru juga harus menguasai konsep-konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi atau seni yang relevan yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran yang diampu oleh seorang guru. Sedangkan FR yang kedua adalah komposisi RPP. Yang dimaksud dengan RPP adalah kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu kali pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Sedangkan rujukan RPP ini adalah Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah dan Permendikbud nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sedangkan komposisi RPP, saya yakin Bapak Ibu guru yang khususnya yang sudah pernah ngajar tahu apa saja RPP ini. Yang pertama, tentu dalam RPP harus ada identitas sekolahnya, nama sekolahnya, nama pembelajarannya dan lain-lain. Terus yang kedua ada kompetensi inti atau KI, dan KI ini bisa kita di Permendikbud nomor 21 tahun 2016, ada KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4. Ada kompetensi dasar dan indikator, bisa kita lihat di Permendikbud nomor 24 tahun 2016 dan tahun nomor 37 tahun 2018. Harus ada tujuan pembelajarannya, materi pembelajarannya, rincian dari materi pokok. Yang keenam, harus ada metode pembelajarannya, rincian dari kegiatan pembelajaran. Terus ada media atau alat atau bahan yang digunakan, sumber belajar, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, ada pendahuluan, kegiatan inti, penutup. Yang ke-10 ada penilaian, jenis-jenis penilaian apa saja yang digunakan, bentuk instrumennya, dan pedoman dan skorannya. Sekarang yang kita bahas adalah FR yang ketiga, model dan metode pembelajaran. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Diknas pada pasal 1 ayat 20 menyatakan, pembelajaran adalah merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Model pembelajaran sebagaimana dinyatakan oleh Joyce dan Well dan Wina Putra adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman atau yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Dalam model pembelajaran itu harus memiliki 5 unsur, yaitu sintakmatik, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, dan dampak instruksional. Sintakmatik atau sintak ialah tahap-tahap atau langkah-langkah operasional kegiatan pembelajaran dari model. Yang kedua, sistem sosial atau social system adalah suasana atau situasi dan norma yang berlaku dalam model pembelajaran tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip reaksi adalah pola kegiatan yang menggambarkan bagaimana seharusnya guru melihat dan memperlakukan para siswa, termasuk merespons siswa,
dan menggunakan aturan main yang berlaku dalam setiap model. Yang keempat, sistem pendukung yaitu segala sarana, bahan, alat ajar atau lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran. Sedangkan yang kelima, dampak instruksional atau instruksional efek dan dampak pengiring atau efek ikutan adalah hasil belajar kurikuler langsung sesuai tujuan kurikulum dan hasil belajar pengiring itu hasil belajar ikutan yang diperoleh di samping hasil pembelajaran yang disasar secara kurikuler. Adapun beberapa contoh model pembelajaran, yang pertama ada model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Yang kedua, model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Yang ketiga, ada model pembelajaran berbasis proyek atau project based cooperative learning. Yang keempat, ada model pembelajaran simulasi atau role playing. Sedangkan yang dimaksud dengan metode pembelajaran adalah cara-cara atau teknik penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, baik secara individual atau secara kelompok, agar tercapainya tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Seorang guru harus mengetahui berbagai metode pembelajaran. Dengan memiliki pengetahuan mengenai sifat berbagai metode, maka seorang guru akan lebih mudah menetapkan metode yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi. Penggunaan metode mengajar ini sangat bergantung pada tujuan pembelajaran. Syarat-syarat metode pembelajaran. Metode yang dipergunakan harus dapat membangkitkan motif, minat, dan gairah belajar para siswa. Metode pembelajaran yang digunakan dapat merangsang keinginan siswa untuk belajar lebih lanjut. Yang ketiga, metode pembelajaran yang digunakan harus dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk mewujudkan hasil karyanya. Keempat, metode yang digunakan harus dapat menjamin perkembangan kegiatan kepribadian siswa. Yang kelima, metode yang digunakan harus dapat mendidik murid dalam teknik belajar sendiri dan cara memperoleh pengetahuan melalui usaha sendiri, melalui usaha pribadi. Yang keenam, metode yang digunakan harus dapat menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai dan sikap siswa dalam kehidupan sehari-hari. Macam-macam metode pembelajaran. Yaitu yang pertama ada metode ceramah. Itu sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Jadi ini metode ceramah. Adapun kelemahan dari metode ceramah ini cenderung membuat siswa pasif dan bila terlalu lama akan membosankan. Yang kedua, ada metode diskusi atau discussion method. Menurut Muhib bin Shah, metode mengajar yang sangat erat hubungannya dengan memecahkan masalah atau problem solving, dan metode ini lazim juga disebut sebagai diskusi kelompok atau group discussion. Yang ketiga ada metode demonstrasi, demonstration method, yaitu metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pelajaran, pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang disajikan. Yang keempat ada metode resitasi atau recitation method, yaitu satu metode mengajar di mana siswa diharuskan membuat resume dengan kalimat sendiri. Adapun kelebihan dari metode resitasi ini, pengetahuan yang anak didik peroleh dari hasil belajar sendiri akan dapat diingat lebih lama. Anak didik berkesempatan memupuk perkembangan dan kepribadian serta bisa mengambil inisiatif. Sedangkan kelemahannya, metode resitasi terkadang anak didik melakukan penipuan di mana anak didik hanya meniru hasil pekerjaan temannya tanpa mau bersusah payah. Yang kelima ada metode percobaan. Yang keenam ada metode discovery di sekolah-sekolah yang sudah maju. Hal ini disebabkan karena metode discovery ini merupakan satu cara untuk mengembangkan cara agar siswa belajar lebih aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, pengertian yang timbul sendiri, dan merupakan pengertian yang betul-betul dikuasai dan mudah digunakan.
Dengan menggunakan strategi penemuan, anak belajar menguasai salah satu metode ilmiah yang akan dapat dikembangkannya sendiri. Ada juga metode inquiry, metode mind mapping, dan metode role playing, dan lain-lain. Selanjutnya, FR yang keempat yaitu karakteristik peserta didik. Merupakan ciri atau sifat dan atribut yang melekat pada peserta didik yang menggambarkan kondisi peserta didik, misalnya gaya belajarnya, kondisi sosial ekonominya. Mengapa penting seorang guru harus memahami karakteristik peserta didik? Karena dengan memahami karakteristik peserta didik menentukan hasil belajar yang akan dicapai, aktivitas belajar yang dilakukan, dan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sedangkan ada 3 jenis karakteristik peserta didik. Yang pertama karakteristik umum, yang kedua kemampuan awal, yang ketiga gaya belajar. Yang akan kita bahas dulu adalah karakteristik umum. Karakteristik umum itu ada gender, etnik, usia, kultural, status sosial ekonomi, minat belajar. Yang dimaksud dengan gender adalah peserta didik di dalam kelas terdiri dari laki-laki dan perempuan. Jadi, seorang guru harus paham atas karakteristik peserta didik ini. Yang kedua ada etnik. Di dalam satu kelas kadang terdapat beberapa jenis etnis. Ada etnis Minang mungkin dalam kelasnya, ada etnis Jawa, dan lain-lain. Usia peserta didik dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat sekolah SD, SMP, dan lain-lain. Kurikular, yang mana dalam satu kelas terdapat peserta didik yang memiliki budaya yang berbeda-beda. Status sosial atau ekonomi di dalam satu kelas bisa jadi terdapat si kaya dan si miskin. Dan yang terakhir ada minat belajar. Peserta didik ada yang memiliki minat belajarnya rendah, sedang, dan tinggi. Jadi seorang pendidik harus tahu karakteristik umum dari peserta didiknya, baik gendernya, etniknya, usianya, kulturalnya, status sosial ekonominya, dan minat belajarnya. Kedua ada kemampuan awal. Kemampuan awal merupakan seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang relevan yang dimiliki oleh peserta didik pada saat sekarang atau sebelum mengikuti pembelajaran dan berfungsi sebagai referensi atau input utama bagi guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Selain itu, kemampuan awal juga sangat penting diketahui oleh guru, terutama untuk mengidentifikasi 2 hal berikut. Apakah peserta didik itu telah mempunyai pengetahuan atau kemampuan yang merupakan prasyarat untuk mengikuti pembelajaran, atau sejauh mana peserta didik tersebut telah mengetahui atau menguasai materi yang akan disajikan oleh guru. Adapun jenis-jenis kemampuan awal peserta didik menurut Gagne yaitu keterampilan intelektual, strategi kognitif, informasi verbal, sikap, dan psikomotorik. Yang ketiga, gaya belajar. Guru yang efektif harus mempertimbangkan gaya belajar yang berbeda dari peserta didik. Tipe preferensi belajar peserta didik ini ada pelajar visual, ada pelajar auditorial, atau mungkin ia lebih suka mendengarkan. Ada juga pelajar kinestetik, yaitu pelajar ini lebih menyukai terapan, bukan gerakan, dan paling baik menghafal informasi dengan mengasosiasikan gerakan dengan setiap fakta. Baik, itu tadi penjelasan dari FRSKB Guru, yang mana kita membahas tentang 4 kompetensi yang harus dimiliki guru, komposisi RPP, model dan metode pembelajaran, karakteristik peserta didik. Kedepan saya akan mencoba membuat tujuan pengayaan penyusunan progres dan prota, pelaksanaan remedial, langkah-langkah menyusun butir soal. Baik, sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kedepannya channel ini bisa lebih berkembang dalam menyempatkan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.